Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah kawan-kawan, rekan-rekan, abang-abang, sayang serta webinar pada hari ini. Baiklah, saya sedikit punya pantun nih untuk membuka sesi seminar online kita pada kali ini. Indonesia negara hukum, taat hukum budaya bangka. Saya ucapkan assalamualaikum kepada rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kawan-kawan semua, rekan-rekan semua, dan terima kasih banyak sekali kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada acara webinar kita pada hari ini. Yang saya hormati tidak lupa ketiga pemateri kita, yaitu yang pertama ada Pak Ranto SIP MA, yang kedua ada Pak Agam Primadi SIP MIP, dan yang ketiga ada Kak Andreu. Selamat pagi Pak Ranto, Pak Agam, dan Bang Andreu. Pagi Mas. Baiklah, yang saya hormati juga rekan-rekan semua yang sudah hadir pada hari ini, yang mana hari ini kita akan membahas tentang pilkada dan pemilu. Pilkada dan pandemi, tantangan pemilu serentak pada era new normal ini, yang mana seperti kita ketahui rekan-rekan semua, pada masa pandemi ini segala aktivitas atau kegiatan-kegiatan kita menjadi terhambat atau terbatas kegiatan-kegiatan kita, yang mana termasuk pilkada serentak yang akan kita laksanakan ini seperti pilkada sebelumnya, kita belum pernah berada pada posisi pandemi saat pilkada, yang mana pada hari ini kita akan menjelaskan atau akan dijelaskan oleh ketiga pemateri kita yang luar biasa. Itu ada Pak Ranto, Pak Agam, dan Bang Andreu, yang merupakan orang-orang yang kami rasa sangat berkapasitas dalam menjelaskan atau menjadi materi pada hari ini. Yang mana saya perkenalkan diri dulu, saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Saputra. Saya mahasiswa Ilmu Politik FISIP UBB. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tadi tema kita, pilkada dan pandemi, tantangan pilkada serentak di masa new normal ini. Yang mana pemateri pertama kita Pak Ranto SIP MA, yang merupakan dosen ilmu politik serta peneliti dan pengamat demokrasi dan pemilu, yang mana beliau ini sangat banyak sekali wawasannya, yang sangat berwawasan lah untuk menjelaskan bagaimana nanti beliau akan menjelaskan kurang lebihnya tentang sistematika pemilu dan bagaimana masyarakat atau akademisi ini melihat pemilu ini seperti apa pada masa new normal ini. Dan untuk yang kedua ada Pak Agam Primadi SIP MIP, yang mana beliau ini merupakan dosen LB FISIP UBB, dan juga beliau ini merupakan staf Bawaslu Babel, yang merupakan bahwasanya sangat berkapasitas juga, yang mungkin akan menjelaskan kurang lebih tentang pelaksanaan dan pengawasan pemilu di masa new normal ini. Dan yang ketiga pemateri kita ada Bang Andreu atau Kak Andreu, yang mana beliau ini atau Kak Andreu ini sekarang adalah presiden mahasiswa UBB yang baru terpilih
kemarin. Yang mana beliau ini juga seorang yang berkapasitas untuk menjelaskan nanti tentang peran mahasiswa dalam mensukseskan pemilu di masa pandemi ini. Yang mana Bang Andrew ini juga sudah memiliki pengalaman organisasi yang sangat berpengalaman sekali dan sangat banyak. Dan untuk mempersingkat waktu kita pada hari ini dan untuk memulai webinar kita pada pagi hari ini, singkatnya langsung saja kita ke pemateri pertama kita, yaitu ada Pak Ranto, SIP MA, yang akan menjelaskan kurang lebih tentang sistematika pemilu dan bagaimana masyarakat atau akademisi melihat atau memandang pemilu di masa new normal ini. Mungkin untuk pemateri pertama untuk Pak Ranto, dipersilakan. Silakan Pak. Iya Mas, sebelumnya Mas gini Mas, kalau saya boleh nyaran nih, ini kan ada mahasiswa juga, perwakilan mahasiswa nih, ada si siapa, Andrew. Nah juga ada Pak Agam. Saya kira sebaiknya Pak Agam dulu atau Andrew dulu untuk kira-kira potensi problematik apa sih yang akan dihadapi di pilkada pandemi kayak gini. Nah nanti baru saya paparkan apa yang dibayangkan kawan itu konek nggak dengan yang kami lakukan di temuan lapangan kami dalam sebulan terakhir itu. Saya kira digeser aja dulu Mas, si Agam atau inilah Pak Agam atau si Iya Pak, baiklah Pak, mungkin bisa Pak untuk itu Pak. Langsung saja mungkin pemateri pertama kita ganti ke Pak Agam terlebih dahulu untuk menjelaskan kurang lebihnya tentang pelaksanaan dan pengawasan pemilu atau pilkada serentak ini di masa new normal ini. Untuk tata caranya mungkin dipersilakan untuk Pak Agam. Begini Pak Moderator, kayaknya lebih cocok terlebih dahulu kita mendengarkan perspektif mahasiswa dulu. Itu Bang Ranto sudah senyum-senyum itu. Kita mulai dari Andrew dulu lah. Nah nanti baru kita masuk, paling tidak kita bisa menambahkan. Saya pikir kita berangkat dari perspektif mahasiswa dulu terkait dengan dukungan masyarakat dan dukungan mahasiswa terhadap partisipasi pemilih dan lain sebagainya. Kita mulai dari, nah ini ada Bang Andre nih. Kita mulai Bang Andre dulu lah. Baru nanti ke Bang Ranto, saya terus aja nanti. Yalah, mungkin ada baiknya kita lebih dari yang termuda dulu lah, mungkin dari umur yang paling muda dulu. Betul. Kayaknya masih fresh juga kayaknya Bang Andre ini. Masih baru terpilih jadi Presiden Resma UBB. Mungkin untuk mempersingkat waktu, dipersilakan untuk kepada Kak Andre mungkin untuk terlebih dahulu, karena beliau adalah yang termuda, pemateri termuda kita. Mungkin boleh langsung saja Bang Andre. Baik, terima kasih Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi Pak Ranto sudah menyarankan agar saya atau Bang Agam dulu yang memberikan mantik diskusi pada hari ini, dan Pak Agam juga memberikan kepada saya, jadi saya tidak bisa melempar kemana-mana, dan karena umur saya paling muda mungkin biar saya dulu yang pertama seperti itu. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan semua, yang terutama kawan-kawan panitia dari Himpunan Mahasiswa Politik yang sudah mengajak saya terkhusus berdiskusi mengenai pandemi dan pilkada serentak di tahun 2020 ini. Tentu ini jadi pembelajaran juga bagi saya, untuk kawan-kawan semua. Sebelumnya ada baiknya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andrew. Saya sekarang menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Bangka Belitung tahun 2020 dan juga seorang mahasiswa politik. Jadi ketika ditawarkan untuk berdiskusi bersama, saya anggap ini sebagai pembelajaran bagi saya juga, terutama untuk memahami bidang keilmuan saya. Nah, untuk teman-teman semua dan juga moderator tadi sudah memberikan mungkin porsi saya untuk berbicara sebagai perspektif mahasiswa dalam memandang pilkada serentak tahun 2020 ini.
Nah, untuk kawan-kawan semua, mungkin kita sedikit membahas ingatan bahwa pilkada serentak sempat ditunda yang awalnya di bulan September, itu dijadwalkan ulang sehingga di bulan Desember, tepatnya pada tanggal 9 Desember tahun 2020, itu pilkada serentak yang dilaksanakan di 9 provinsi untuk tingkat provinsinya, terus 224 kabupaten dan 37 kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan di Bangka Belitung sendiri itu ada 4 kabupaten yang melaksanakan pilkada serentak, yaitu Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung Timur, dan Bangka Tengah. Nah, untuk teman-teman semua, jika kita berbicara mengenai pilkada serentak tahun 2020 ini tentu berbeda dari pilkada sebelumnya yang terjadi karena saat ini mungkin teman-teman semua mengalami yang namanya pandemi virus corona, di mana keterbatasan akses untuk berkumpul, keterbatasan akses untuk melakukan hal-hal yang dilakukan sebelumnya itu menjadi terhambat, dan pemberlakuan new normal pun bukan semata-mata kita melaksanakan kenormalan secara biasa aja, tapi ada kenormalan baru yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan seperti itu. Nah, untuk teman-teman semua, mungkin ini saya menyampaikan perspektif mahasiswa dalam memandang pilkada serentak tahun 2020 ini. Ada beberapa hal sebelum saya sampaikan. Beberapa survei yang saya baca di koran Kompas pada beberapa hari yang lalu, itu terutama di survei Indikator Politik Indonesia yang dilaksanakan pada 13-16 Juli tahun 2020 dengan metode wawancara melalui telepon. Itu mewawancara sekitar 1.200 responden, di mana hampir 63,1% itu masyarakat kurang setuju apabila pilkada terus dilanjutkan, atau dalam artian lain itu pilkada harus ditunda sampai pandemi ini berakhir. Nah, sejalan dengan itu, survei yang dilakukan oleh kawan-kawan Carta Politika, sebanyak 54,2% responden menyatakan, 54,2% dari 2.000 responden menyatakan bahwa ada baiknya pilkada ini dilaksanakan di setelah pandemi seperti itu. Nah, tapi kemarin juga dari kawan-kawan KPU sudah melaksanakan simulasi untuk pencoblosan di tengah pandemi. Mungkin ini bisa jadi catatan kita juga bersama, di mana yang kurang-kurangnya dan juga di mana hal-hal yang bisa kita perbaiki bersama. Nah, mungkin untuk perspektif mahasiswa ada beberapa hal yang bisa kita lakukan selaku mahasiswa. Yang pertama tentu kita sebagai garda terdepan dalam mengedukasi pentingnya pendidikan politik dan politik sehat untuk teman-teman semua, dan untuk masyarakat semua, terutama di 4 kabupaten di Bangka Belitung. Itu mungkin peran mahasiswa sangat dinanti kawan-kawan dan masyarakat terutama di Bangka Belitung dalam hal mengedukasi pentingnya pendidikan politik dan pentingnya edukasi tentang politik sehat agar terjadi politik yang berjurdil seperti itu. Nah, yang kedua tentu edukasi mengenai protokol kesehatan. Seperti misalkan kalau di tempat pemungutan suara tentu harus ada yang namanya protokol kesehatan, dan ini tentu berbeda dari tahun-tahun pilkada sebelumnya karena baru tahun ini pilkada dengan protokol kesehatan. Mungkin ada beberapa catatan yang harus kita catat bersama. Yang pertama itu tentu harus menggunakan alat pelindung diri minimum seperti masker, face shield, dan sarung tangan, karena kalau kita berbicara penularan virus ini dapat menular dengan cepat seperti itu, bahkan dalam waktu yang cukup singkat. Dan tentu juga harus ada pembatasan jumlah orang atau jumlah petugas, baik pemilih maupun petugas dalam TPS itu harus dibatasi. Tentunya akan menjadi catatan kita bersama karena berhubung baru tahun ini pilkada dilaksanakan di tengah pandemi seperti ini, tentu harus mempertimbangkan aspek kesehatan juga. Nah, mahasiswa berperan sebagai edukasi mengenai pentingnya protokol kesehatan dalam memilih nanti. Jadi mahasiswa selain dalam mengedukasi politik juga mengedukasi pentingnya pentingnya protokol kesehatan. Nah, saya rasa kita sebagai kaum akademis secara keilmuan itu mempunyai tanggung jawab intelektual untuk menciptakan kedua hal tersebut. Yang pertama, edukasi mengenai pentingnya pendidikan politik. Yang kedua, edukasi pentingnya protokol kesehatan. Selain itu, di tengah pandemi seperti ini tentu harus ada transformasi gaya pilkada ataupun gaya kampanye yang berkaitan dengan sosial media. Nah, tentu kita selaku kaum muda, kaum intelektual yang seringkali lebih banyak bertemu dalam hal sosial media, tentu ini harus digunakan secara positif, dan juga digitalisasi ini harus kita manfaatkan dalam rangka mengkampanyekan politik sehat ataupun pentingnya pendidikan politik. Nah, kita sebagai mahasiswa tentu harus mengkampanyekan
penggunaan sosial media selain untuk kampanye-kampanye politik praktis, juga kampanye-kampanye yang berkaitan dengan pentingnya pendidikan politik. Nah, kami rasa kita sebagai siswa tentu harus jadi garda terdepan dalam menciptakan tiga hal tersebut. Yang pertama, edukasi tentang pentingnya pendidikan politik. Yang kedua, secara keilmuan ataupun secara akademis, pentingnya protokol kesehatan. Yang ketiga, pentingnya pemanfaatan digitalisasi media seperti itu. Nah, mungkin itu untuk awal dulu, nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai pentingnya peran mahasiswa, mungkin dari diskusi juga, dan dan nanti ada pertanyaan dari kawan-kawan, dan juga saya mohon masukan dari Pak Ranto dan Pak Agam. Pak Ranto selaku dosen saya juga di kelas, dan alhamdulillah hari ini bisa bertemu lagi setelah beberapa semester kemarin nggak ada mata kuliah lagi. Mungkin itu Dimas untuk sementara waktu, dari perspektif mahasiswa dan perspektif kawan-kawan istilahnya milenial lah seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Andrew atau Bang Andrew telah memaparkan perspektif dari mahasiswa tentang mengenai pilkada serentak masa normal atau pandemi ini. Nanti untuk kawan-kawan yang mungkin ada pertanyaan tentang yang dijelaskan oleh Bang Andrew tadi atau Kak Andrew tadi, bisa kita lanjutkan di sesi diskusi yang akan ada di ujung atau di akhir ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita lanjut lagi ke materi yang kedua. Mungkin bisa langsung ke Bang Agam atau Pak Agam. Sudah siap, Bang? Siap. Silakan, Bang. Oke, terima kasih Pak Moderator Dimas Suhaili yang sudah memberikan kesempatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa didengar ya? Bisa, Bang. Bisa, oke. Waalaikumsalam. Oke, pertama saya meminta izin kepada senior dulu, karena sesudah Andre saya yang berbicara, saya mau izin kepada Bang Ranto, senior saya nih. Senior saya di bidang politik, kajian politik lokal, ada beberapa tulisan dan survei yang menarik dari beliau yang saya pelajari dan saya baca beberapa hari terakhir. Memang beliau sangat aktif dalam memberikan informasi terkait potensi dan arah incumbent di Bangka Belitung. Kawan-kawan, sebenarnya saya ingin berangkat dari, pertama memang benar apa yang dikatakan oleh Andrew. Saya ingin berangkat dari proses pelaksanaan pilkada di Indonesia, sebenarnya tidak hanya bicara di Bangka Belitung. Karena memang kalau kita bicara pilkada, kita bicara produk hukumnya. Jadi barang ini sudah ada. Nah, siapa yang membuat itu kepentingan orang di atas. Nah, memang sejak kemarin jadwal pelaksanaan pilkada ini kan ada di bulan September awal. Nah, kita bicara proses dulu, ada di bulan September, lalu kemudian karena ada pandemi COVID-19, lalu kemudian pemerintah mengambil sikap melalui rapat dengar pendapat dengan Komisi 2, stakeholder KPU dan Bawaslu dan lain-lain. Diputuskanlah terjadi penundaan selama, kalau yang pengetahuan saya lihat itu ada 2 bulan tahapan tertunda. Lalu kemudian keluarlah PKPU Perpu nomor 2 tahun 2020 terkait dengan pencabutan penundaan. Lalu kemudian pilkada bisa dimulai pada bulan Juni kemarin. Bulan Juni kemarin memang kita memasuki tahapan verifikasi calon independen, calon perseorangan. Kebetulan hari ini ada di Bangka Selatan. Nah, saya ingin berangkat dari itu. Memang sebenarnya kalau kita berbicara jadi atau tidak pilkada, ini memang kalau mengacu kepada Perpu di pasal 201 ayat 3 itu dikatakan memang kalau memang bencana non alam ini semakin melebar, bisa juga kemudian dilakukan penundaan kembali, bahkan dijadwalkan ulang oleh pemerintah, oleh PU dan Bawaslu, ada di KPP juga. Nah, artinya kalau kita berbicara proses ini sangat panjang, tergantung memang skema COVID-19 ini seperti apa. Ada yang mengatakan bahwa puncaknya di bulan Juni,
Dan hari ini kita sudah melewati itu kalau memang puncak di bulan Juni. Nah, proses terkait dengan proses, saya ingin mengkritisi beberapa hal sebenarnya terkait dengan kita bicara tantangan dan hambatan pilkada serentak di Provinsi Bangka Belitung yang hari ini kebetulan ada 4 kabupaten pemekaran baru, ada Jatim, ada Bangka Barat, ada Bangka Selatan, ada Bangka Tengah. Yang hari ini kita memasuki tahapan pencoblosan pemutahiran data pemilih. Nah, saya ingin mungkin sebagai pengantar saja, nanti kita bisa diskusi yang lain. Saya akan berangkat dari beberapa hal. Pertama, saya akan konsen pada 3 aspek, yaitu penyelenggaraan pemilunya. Pertama kita berbicara penyelenggaraan pemilu pilkada ya. Dalam ini konteksnya rezim pilkada. Nah, pada konteks penyelenggaraan pilkada sebenarnya saya ingin melihat apakah kemudian kalau kita bicara kualitas demokrasi, kita bicara kualitas pilkadanya yang ingin saya lihat. Apakah kemudian pilkada ini hanya menjadi salah satu ajang menjalankan kewajiban kontestasi 5 tahun, atau memang berorientasi kepada kualitas demokrasi kita, kualitas pemilu kita, kualitas pilkada kita hari ini. Karena memang ya pilkada ini terkesan dipaksakan gitu. Dari jadwal yang sudah ada kemudian mundur, dan carta politik kata Andri tadi mengatakan bahwa tidak 54% orang tidak setuju dengan diadakan pilkada hari ini. Nah, orang sebaiknya kita nunggu selesai dengan pandemi COVID. Nah, saya ingin bicara kualitas dulu. Kualitas ketika kita bicara penyelenggara pemilu, maka apakah kemudian di tengah tantangan kita ya, di tengah pandemi COVID-19 ini semua tahapan bisa berjalan dengan baik. Nah, kalaupun tidak, artinya negara dalam hal ini hanya sekedar walaupun saya di Bawaslu ya, saya lihat memang ya negara hanya sekedar untuk menjalankan kewajiban saja, tapi tidak berorientasi kepada kualitas demokrasi kita. Kalau kita lihat saat ini, karena memang terkesan dipaksakan, misal dalam hal konteks pemutahiran data pemilih. Nah, temuan misalnya ada beberapa temuan yang saya baca di Bawaslu Bangka Selatan ini, ada temuan terkait dengan pencoklitan. Ternyata dalam prosesnya PPDP tidak melakukan tidak semua yang dilakukan coklit misalnya, karena ada perubahan TPS, skema TPS dari jumlah pemilih 300 menjadi 500 dalam satu TPS. Nah, itu kan nanti ada perubahan skema TPS yang baru di tingkat desa maupun di RT. Nah, PPDP seharusnya dalam PKPU itu dia harus melakukan proses coklit door to door. Itu yang paling penting. Door to door itu artinya dia datang ke rumah. Saya nggak tahu dari semua peserta ini apakah coklit semua. Kalau bagi yang orang Bangka Selatan, orang Bangka Tengah, orang Bangka Barat, atau mungkin ada yang tidak dilakukan proses pencoklitan karena dianggap sebagai pemilih baru dan lain sebagainya, atau dilewati oleh PPDP itu sendiri. Nah, ini merupakan tantangan sebenarnya bagi kita karena prinsipnya KPU dan Bawaslu melindungi hak pilih itu. Kalau memang itu terjadi tidak dilakukan proses coklit, artinya demokrasi kita mengalami kemunduran. Jadi pilkada saat ini tidak berorientasi kepada kualitas penyelenggaraan pemilunya, tapi hanya menjalankan kewajiban saja. Udah kita pilkada punya, udah jalankan pilkada. Nah, yang kita inginkan kan bukan seperti itu, tapi bagaimana kualitas demokrasi kita semakin hari semakin mengalami peningkatan. Nah, lalu aspek yang lain misalnya kita bicara tentang partisipasi pemilih. Ini tantangan juga ini. Pilkada di tengah pandemi bagi saya meresum beberapa catatan beberapa memang tidak ditampilkan di share screen, tetapi memang saya lihat partisipasi pemilih ada banyak pengamat yang mengkhawatirkan misalnya tingkat partisipasi pemilih kita di tengah pandemi ini seperti apa, apakah meningkat apakah menurun. Nah, kalau saya sih meyakini memang tingkat partisipasi pemilih kita baik dalam pemungutan suara ya, pemungutan suara di TPS akan sangat mengalami kemunduran sebenarnya. Orang akan sangat antipati dengan pertama prosesnya. Proses akan sangat berbeda karena harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah dirumuskan di dalam ada PKPU-nya itu, PKPU 6.
PKPU 6 tahun 2020 pelaksanaan pilkada dengan mengikuti protokol kesehatan bencana alam. Nah, saya pikir memang orang akan sangat bosan menunggu misalnya di TPS karena dia harus menunggu satu persatu orang untuk dicek kesehatan, dicek dicek suhu tubuh. Nah, itu akan memunculkan sementara waktu kita ditentukan sampai jam 1 siang sudah harus selesai melaksanakan proses pemungutan. Nah, apakah kemudian ini tantangan kita juga nih, apakah kemudian dengan skema itu negara bisa mengakomodir semua, penyelenggara pemilu bisa mengakomodir semua orang-orang yang akan menggunakan hak pilih, ya kan? Itu kan menjadi salah satu faktor penghambat juga. Kalau ternyata orang karena menunggu sangat lama, orang akan sangat bosan, orang akan sudahlah, ulanglah, kurang lebih kan begitu asumsinya. Nah, aspek yang kedua saya ingin bicara tentang penyelenggara pemilunya. Tadi kita bicara penyelenggaraan pemilu, saya ingin bicara tantangan penyelenggara pemilunya. Yang dalam hal ini ada KPU, ada Bawaslu, ada jajaran di tingkat pengawas paling bawah, ada Panwascam, ada PPK, ada PPS, ada PKD dan lain sebagainya. Saya ingin melihat dua indikator sebenarnya. Pertama, kita bicara independensi lembaga Bawaslu dan KPU. Bagaimana kemudian mereka kita bicara integritas ya. Bagaimana dengan Bawaslu memang atau KPU memang tidak tendensius misalnya. Ini kan tantangan kita juga karena ditemukan beberapa daerah penyelenggara pemilu itu kan berada di kalangan ASN. Ada yang dari PNS lalu kemudian dia menjadi komisioner KPU dan komisioner Bawaslu baik di provinsi maupun kota. Kita bukan membangun sebuah pesimisme, bukan. Tapi kita bicara netralitasnya. Apakah kemudian memang ada hal yang bisa menjamin ketika penyelenggara pemilu ini tidak bermain? Ini kan tantangan kita juga, atau misalnya kita bicara independensi lembaga, proporsional lembaga tadi. Karena memang apalagi misalnya ada incumbent yang akan turun di dalam kontestasi 5 tahun ini. Nah, itu akan sangat mempengaruhi misalnya. Nah, itu yang ingin saya kritisi. Kita bicara independensi lembaganya. Nah, mudah-mudahan di Bangka Belitung ini memang Bawaslu dan KPU itu memang berada di pihak yang netral. Lalu kemudian kita bicara tentang peserta pemilunya. Tadi kita bicara penyelenggaraan dan peserta pemilunya ini. Orang-orang yang akan terlibat dalam proses demokrasi 5 tahun ini. Kalau Bang Ranto mengistilahkan kalau tidak salah pesta demokrasi 5 tahun kita. Nah, peserta pemilu ini kan tidak menutup kemungkinan dari 514 kabupaten, setengah dari itu kemudian melaksanakan pilkada dan ada banyak sekali incumbent yang turun. Nah, ini otomatis ketika dia turun dari incumbent dia akan maju lagi di periode kedua. Kan dia secara otomatis dia menjadi peserta pemilu, peserta pilkada ya. Misalnya contoh kalau tidak salah di Bangka Barat itu juga ada Pak Effendi. Saya nggak tahu rekomendasi PDI itu ke siapa, apakah ke beliau. Artinya memang dari birokrat yang turun itu kan dia memunculkan skema baru yang agak riskan juga sebenarnya. Karena terkait dengan kalau Mas Ferry Medgrid itu mengatakan ada abuse of power. Ada hal-hal yang bisa diambil di dalam sebuah negara untuk digunakan sebagai metode kampanye misalnya. Ada sekarang kita temukan ada BLT, ada apalagi bantuan COVID, ada PKH dan lain-lain. Atau mungkin ada PKR. Nah, ini jangan kemudian ini tantangan kita juga nih sebenarnya. Karena peserta pemilu dengan sangat mudah memanfaatkan itu sebagai proses memperkenalkan dirinya. Nah, memang sampai saat ini belum ditemukan di Provinsi Bangka Belitung, belum ditemukan ada orang yang menggunakan bantuan-bantuan itu untuk mengkampanyekan dirinya. Minggu lalu Ketua KPK turun ke Bangka Belitung, salah satunya bicara soal itu. Jangan sampai kemudian ada salah satu calon bupati yang memanfaatkan itu sebagai bahan kampanye misalnya.
atau apa karena dianggap memang proses kampanye kita makin dipersempit. Itu masuk bulan September. Apalagi tanggal 6 September ini kan sudah dilakukan pemberkasan pendaftaran calon. Nah, saya pikir memang begitu. Selain juga netralitas ASN. Serta pemilu misalnya bupati yang kemudian mencalonkan lagi sebagai calon kepala daerah, dia akan bisa sangat memanfaatkan sistem sehingga netralitas ASN di kalangan pegawai negeri sipil tidak akan bisa terwujudkan dengan baik. Hanya membagi abuse of power tadi terkait dengan bantuan-bantuan COVID. Nah, ini kan problem juga, tantangan kita, sehingga kualitas demokrasi orang akan sangat pragmatis. Orang tidak bicara dia memilih, tetapi memilih berdasarkan pemilih yang kritis misalnya, pemilih yang rasional, bicara program, bicara figur. Tapi orang akan sangat pragmatis karena memang dididik dengan hal-hal yang tadi ya, yang abuse of power tadi. Orang memberikan bantuan, manfaatkan bantuan itu kepada untuk bahan kampanye. Satu lagi terkait dengan penyelenggara pemilu ya, memang sampai saat ini sih kecuali di Biltim yang saya tahu di Belitung Timur itu memang penyelenggara pemilunya cuma satu kali dilakukan rapid test. Karena memang PKPU 6 jelas mengatakan bahwa semua penyelenggara pemilu harus sesuai dengan protap kesehatan. Protap kesehatan ini kan salah satunya dilakukan rapid test sebelum melakukan proses-proses misalnya pemutahiran pemilih turun ke lapangan. Jadi di Biltim yang cuma satu kali kalau tidak salah. Karena memang gugus tugas tidak menyanggupi, apalagi sekarang oleh di Perpres 82 tahun 2020 itu kan gugus tugas salah satunya sebagai lembaga yang dibubarkan oleh pemerintah. Bawaslu itu bingung sebenarnya mau koordinasi kepada siapa sementara Satgas belum terbentuk, ya kan? Apalagi di Bangka Selatan misalnya contoh, sekarang sedang masuk tahap perbaikan calon perseorangan independen. Nah, sekarang sedang tahap penginputan KTP untuk jumlah tahap 2 yang perbaikan. Otomatis secara SOP, secara aturan mereka akan melakukan verifikasi tahap 2 untuk calon perseorangan. Nah, sementara gugus tugas kita tidak ada, Satgas juga belum terbentuk di Bangka Belitung. Koordinasinya akan sangat sulit. Apa yang sudah dibangun oleh penyelenggara pemilu, bagi saya bingung mereka koordinasinya akan seperti apa nanti dengan gugus tugas ataupun Satgas. Karena memang jelas PKPU mengatakan harus bekerjasama dengan gugus tugas dan lain sebagainya atau Satgas atau di masing-masing daerah. Mungkin itu saya mengambil 3 aspek, pertama penyelenggara pemilu, kedua penyelenggaraan pemilu, dan ketiga kita bicara peserta pemilunya. Itu menjadi tantangan kita semua karena semua memiliki kekuatan, memiliki power masing-masing. Penyelenggara pemilu juga dia memiliki power. Kalau dia tidak netral, dia akan berpihak tendensius, itu akan merugikan terutama ya kualitas demokrasi kita. Indeks demokrasi kita memang ya, sampai hari ini tidak mengalami peningkatan drastis selain partisipasi pemilih di pileg ya. Penyelenggaraan pemilu sih sampai hari ini memang masih adem, tapi memang ada tantangan-tantangan terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu sementara, nanti kita bisa lanjutkan ke diskusi, atau Bang Ranto nanti bisa menambahkan atau Ranto juga bisa menambahkan nanti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Pak Agam yang telah menjelaskan tadi mengenai proses penyelenggaraan pemilu tadi kan, mulai dari tantangannya dan sebagainya tadi. Untuk selanjutnya langsung saja kita mungkin ke pemateri yang ketiga, ada Pak Ranto. Mungkin dipersilakan kepada Pak Ranto untuk mempersingkat waktu untuk memaparkan materi. Silakan Pak. Berapa menit Mas? Berapa menit? 30 menit Pak. Cukup Pak? Oh, 20 atau 30 Pak? Ya secukupnya lah ya. Ya secukupnya lah. Fleksibel. Baik, terima kasih Dimas dan juga Pak Agam tadi yang sudah menyampaikan beberapa informasi kepada kita, sekaligus kekhawatirannya ketika pilkada yang katanya tadi terkesan dipaksakan di era
pandemik saat ini. Juga untuk kawan-kawan di Himapol yang sudah hadir online. Juga tadi saya lihat ada dari Bawaslu Bangka Selatan. Mungkin ada suaranya tapi entah mana ini. Terus ada siapa lagi? HNI kalau nggak salah tadi. Saya salah pagi saja. Ya Mas dan juga kawan semua. Sebenarnya apa yang kita khawatirkan itu tidak saja di era pandemik yang new normal ini katanya. Tapi di era normal pun kalau kita lihat tantangan dan hambatan setiap pelaksanaan pilkada serentak itu ya tetap saja meninggalkan sisa-sisa ketidakberesan. Soal DPT, soal penentuan TPS, pemisahan anggota keluarga dalam satu kakak itu di TPS yang berbeda. Ini kan juga terjadi di era normal sebelum pandemik. Lihatlah di pilkada 2015 yang lalu misalnya di Bangka Barat, di beberapa desa terentang yang saya ingat persis karena itu diperdebatkan, dan juga di daerah Jebus. Ini kan persoalan-persoalan yang teknis yang menurut saya itu bukan menjadi tantangan di era new normal, tapi memang sudah warisan yang tidak pernah beres-beres, termasuk DPT. Saya nggak tahu ini apa masalahnya, apakah ada sistem kita yang memang memberi kemungkinan untuk melakukan itu. Nah, jadi ini yang saya respon dulu. Kemudian ketika Andreu tadi dan juga diperkuat oleh Agam yang mereview temuan-temuan survei, publik tidak menginginkan pilkada serentak dilaksanakan. Saya kira itu benar. Cuma bukan berarti kita menghindar dari fenomena ini. Ini penting untuk dicermati. Misalnya gini, tentu saja nanti ya yang menolak dan mendukung itu ada argumentatifnya masing-masing. Misalnya gini, di Korea Selatan itu kan negara yang melaksanakan pemilu besar di era pandemi ini, Korea Selatan. Mereka berhasil kok melakukannya. Tentu banyak jawaban, infrastrukturnya, sumber daya manusianya dan seterusnya. Mereka memungkinkan untuk memilih melalui gadget, melalui barcode dan seterusnya. Nah, artinya gini, secara teknologi konsumsi kita juga mempunyai kesamaan karakteristik dengan Korea Selatan. Pengguna gadget kita minimal pemilih pemula menggunakan gadget semua. Coba Anda tunjukin berapa sih di bubble ini mahasiswa yang nggak punya gadget. Nah, sekali lagi sistem politik yang kita bangun tidak merespon itu. Kita hanya fokus pada antrian, pakai masker, sanitizer, seolah tidak ada alternatif yang lain. Nah, memang tidak dipikirkan sama sekali oleh para pemangku kepentingan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa persoalan yang akan dihadapi di pilkada serentak ini tidak saja di era pandemik, tapi juga warisan dari pemilu-pemilu yang sebelum-sebelumnya. Nanti akan kita diskusikan. Ini yang pertama ya, poin saya yang pertama. Lalu yang kedua, soal partisipasi politik. Nah, saya menduga malah kebalikan dengan Pak Agam. Karena Pak Agam tadi cenderung melihat ini fenomenanya akan menurun. Saya kebalikan. Dari penelitian yang saya lakukan, ini penelitian ya dengan metode survei ya. Jadi nanti jangan bilang ini survei ini survei itu ada penelitian. Jadi anda ini yang intelektual itu jangan alergi mendengar survei. Survei itu ada penelitian. Nah, penelitian yang saya lakukan dengan mewawancarai 1.480 orang di 3 kabupaten, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, itu menunjukkan sudah mengonfirmasi kepada kami bahwa partisipasi politik itu akan berada di kisaran 84 sampai 90%. Kecuali Bangka Tengah memang punya sejarah partisipasi politiknya rendah terus. Paling tinggi itu di kisaran 78 katanya dalam beberapa pemilu terakhir. Tapi di riset kami kemarin, masyarakat yang kami wawancara itu ya kemungkinan besar ya dia akan ikut berpartisipasi politik. Nah, persoalannya ini kan lalu nanti ada antrian di TPS, ya itu akan menjadi problem sendiri dan nanti akan kelabakan tuh di teman di TPS, di KPPS dan seterusnya ini. Nah, cuma saya ingin mengkritisi satu dari temuan riset saya dan kawan-kawan tadi bahwa partisipasi politik kita yang akan
akan menggunakan hak politiknya di Pilkada 2020 nanti bulan Desember itu terkontaminasi dengan money politik. Nah tadi Pak Agam bicara netralitas ASN, soal efektivitas waktu penyelenggaraan prosedur atau kualitas. Ini kan Pak Agam tadi menggelisahkan itu, tapi tidak menyentuh soal apa sih yang memicu orang untuk datang ke TPS. Nah, salah satunya adalah money politik. Nah, jadi money politik itu sama dengan corona kayak gini, nggak bisa nggak ada wujudnya, tapi berbahaya sekali. Nah, kita malah khawatir dengan corona ketimbang khawatir dengan money politik. Netralitas ASN penting, tapi persentasenya rendah sekali dibandingkan dengan pelanggan pemilu yang berbentuk money politik. Problemnya adalah kita tidak punya perangkat untuk menangkal ini. Misalnya gini, hampir 18 tahun ya, hampir 18 tahun, 20 tahun nih untuk yang 2020 nih. Kita sudah melaksanakan pilkada. Money politik itu sudah terjadi di tahun 2024 kalau nggak salah, itu sudah sangat mulai bergeliat money politik. Tapi kita tidak punya perangkat untuk menangkal ini. Misalnya sumbangan politisi, partai politik, kandidat selama dia terdaftar sebagai peserta pemilu maka dilarang melakukan sumbangan pada masjid apapun bentuknya. Kan kita harus tegas nih, karena mereka pintar sekali dalam menerjemahkan money politik itu bukan uang cash tapi dalam bentuk-bentuk bantuan sosial. Ini penting untuk kita pikirkan agar kualitas pilkada serentak di masa datang menjadi perhatian untuk money politik. Itu yang pertama ya. Semua peserta pemilu pilkada dalam 6 bulan terakhir misalnya sebelum pendaftaran, maka dia tidak boleh memberikan sumbangan bank untuk masjid, untuk gereja, untuk kelenteng dalam bentuk apapun. Itu yang pertama. Kedua, peserta pemilu ataupun pilkada dilarang memberikan bantuan sosial, sembako, BLT dan seterusnya. Kecuali dengan program-program yang sudah yang sudah tersusun dengan anggaran pemerintah daerah. Itu pun harus dibatasi. Ketika incumbent ingin nyalon, maka setahun terakhir sebelum pilkada dilaksanakan, maka incumbent dilarang membuat program yang sifatnya sangat multitafsir, mulai dari bantuan langsung tunai dan seterusnya. Ini bukan soal pandemik dan nggak pandemik, ini adalah pola, dan menurut saya ini adalah watak dari pilkada kita, money politik. Belum lagi yang uang cash dan seterusnya. Nah, ini dulu yang harus kita perkuat. Kalau enggak ya sama saja kita mengulangi cerita money politik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini saya ingin nyoroti Bawaslu nih sebenarnya. Bawaslu itu punya nggak sih data misalnya potensi money politik itu terjadi di mana? Netralitas ASN itu terjadi di bagian mana saja? Mulai dari aparatur desa kah? Pejabat-pejabat di Pemda kah? Mereka punya data nggak sih? Nah, saya takutnya mereka nggak punya data. Juga mereka nggak tahu mau ngapain. Jadi kegiatan Bawaslu hanya sosialisasi. Yo semua ayo kita semua sosialisasi. Cuma setelah sosialisasi ada peristiwa ini apa yang terjadi? Itu di soal ini ya, soal pencegahan ya. Belum lagi nanti ada dugaan harus dibuktikan dengan urut sekali itu. Ya nggak pernah ada money politik itu akhirnya. Nggak pernah ada. Nah ini kan problem kita nih. Padahal satu orang dari 4, ini riset saya nih, dan juga nanti akan diperkuat oleh Burhanuddin Muhtadi di Indobarometer dan seterusnya itu. 4 orang nih, kalau kita nih ada 4 orang nih, maka satunya itu dipastikan sudah money politik. Jadi ini ngeri banget nih kisarannya, di angka 25-33% kisaran money politik, ngeri banget. Tapi apa yang bisa dilakukan? Nggak ada. Ini adalah money politik, benar ya, harus verifikasi dan seterusnya. Tapi setelah itu, nah oleh karena itu saya menyarankan ke depan, kalaupun kita mau meningkatkan kualitas demokrasi kita, maka netralitas ASN itu ada efeknya tapi kecil. Yang saya soroti adalah money politik, karena ini sangat berbahaya. Dan partisipasi politik kita itu nanti akan
disusupi oleh banyak karena dapat duit. Itu yang pertama. Lalu kedua, kenapa mereka masyarakat pemilih kita tergoda dengan money politik? Jadi kawan-kawan semua ini saya informasi ini di bulan Juni dan Juli habis. Pendapatan rumah tangga kita di era pandemik ini 82 sampai 80% itu menurun. Di Bangkas Barat itu sudah mengonfirmasi pada kami itu 80% mereka pendapatannya menurun. Bangka Tengah yang saya riset di awal Februari, yang 2 minggu terakhir ini, kita memastikan 88% masyarakat di Bangka Tengah itu mengaku kalau pendapatannya menurun. Bangka Selatan itu karena di bulan Juni kami risetnya, jadi mungkin efeknya belum terlalu luas, jadi masih di kisaran 78%. Tapi saya ingin mengatakan bahwa penghasilan rumah tangga kita, masa kita itu di pilkada tentang ini menurun. Nah inilah kemudian yang menggoda mereka, yang dimanfaatkan oleh para politisi itu tentang dukungan, menggoda mereka dengan uang. Ayo datang ke TPS, ini ada duit. Daripada lo nggak di rumah katanya kan, nggak dapat apa-apa. Nah lalu Bawaslu apa yang dilakukan nih? Ini data itu, Anda boleh percaya boleh nggak? Makanya saya pertanyaan tanya, Bawaslu punya data nggak sih soal ini? Ini saya lihat risetnya soal, ada risetnya benar, tapi itu kan soal yang administratif. Pekerjaan administratif yang disuruh akademisi ngerjanya itu ngapain? Akademisi itu riset yang di luar itu. Nah ini catatan saya untuk Bawaslu lah. Sekaligus nih, karena Pak Agam itu saya kira dia sangat progresif, sangat mikirnya itu sangat bersih, sangat objektif. Jadi ini fenomena-fenomena yang terkini yang saya tangkap dari beberapa kabupaten kota. Belum lagi incumbent itu memang apasnya itu apa ya? Sudahlah bagi daging sapi misalnya kan, mengalih fungsikan bantuan sosial yang murah menjadi gratis, ini menjadi temuan akhirnya kan. Ini problem salah satu yang kata Pak Agam tadi, bagaimana bantuan sosial itu dimanfaatkan untuk mobilisasi dukungan. Ini Bangka Tengah nih terjadi, saya nggak tahu sampai sekarang itu seperti apa cerita itu. Lalu juga mulai dari BLT dan seterusnya yang tidak tepat sasaran. Makanya jadi sebenarnya saya itu sudah menyiapkan sebuah tulisan, cuma karena saya bingung mau fokusnya kemana, sehingga yang partisipasi politik dan kemungkinan potensi politik saja yang akan saya tampilkan. Tapi nanti kalau ada pertanyaan di luar itu, saya kira saya akan bersedia untuk menyampaikannya. Saya kira demikian Dimas, beberapa catatan saya terkait dengan diskusi kita di pagi hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ranto telah menjelaskan tadi mengenai banyak sekali tentang permasalahan-permasalahan, temuan-temuan risetnya, dari mulai masalah penyelenggaraannya, money politik dan sebagainya. Sangat luar biasa. Untuk selanjutnya di sini mungkin untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab terlebih dahulu, karena seperti rundown yang telah saya siapkan, bahwasanya setelah ketiga pemateri itu memaparkan materinya, itu adalah sesi tanya jawab atau diskusi pada forum ini. Untuk rekan-rekan yang lain ingin mungkin menanggapi, bertanya atau sedikit bingung dengan apa yang telah ketiga pemateri kita dari Bang Andrew yang menjelaskan tentang peran mahasiswa tadi, tentang Pak Ranto dan Pak Agam yang menjelaskan tentang permasalahan tadi, keresahan-keresahannya tadi yang mungkin ingin ditanyakan atau dipertanyakan tadi. Mungkin untuk kawan-kawan boleh untuk langsung bertanya. Nah, untuk sistem pertanyaannya itu bisa untuk chat pada kolom chat, atau bisa langsung open mic dengan secara teratur. Kita buka sesi diskusi ini jika ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi dari ketiga pemateri tadi. Dipersilakan mungkin dari Bang Bagas Adipati dulu, mungkin yang melambaikan tangan, mungkin ingin bertanya kepada ketiga pemateri kita. Dipersilakan.
Baik. Open mic. Oke, terima kasih kesempatannya yang diberikan oleh moderator. Nah, tadi kan pemaparan yang sangat luar biasa dari 3 pemateri tadi, terutama terkait dengan bagaimana kita harus mengawasi money politik itu terjadi, terutama di masa pandemi ini, di mana pendapatan dan perekonomian masyarakat itu sangat menurun, gitu kan. Nah, mungkin teman-teman di sini mungkin sama bingungnya seperti saya ataupun butuh penjelasan yang lebih tajam. Kenapa money politik ini tuh berbahaya bagi demokrasi gitu? Apa sih salahnya kita menerima uang dari money politik itu gitu? Itu kan seperti apa ya, mungkin pendapat orang, apa salahnya sih kayak menerima cuma kayak gitu kan? Mereka pakai uang mereka, mereka butuh kita dan juga kita butuh mereka, juga saling menguntungkan gitu. Karena disampaikan tadi bahwa money politik itu sudah bagai budaya gitu. Kita harus tahu bahayanya dulu untuk bisa memutus rantai budaya money politik ini sendiri gitu. Mungkin dari 3 pemateri kita mungkin boleh menambahkan itu apa sih sebenarnya bahaya jika kita menerima money politik itu sendiri gitu. Biar kita bisa memutus rantai gitu, kita sebagai generasi muda itu sebagai generasi awal yang bisa menghentikan tradisi money politik ini. Mungkin itu, moderator, terima kasih. Terima kasih kepada Bang Bagas tadi bertanya. Mungkin untuk menjawab ini ketiga pemateri kita, mungkin siapa dulu yang atau siapa yang ingin menjawab, mungkin saya beri kesempatan untuk Pak Ranto untuk menjawab pertanyaan dari Bang Bagas Adipati tadi. Mungkin boleh dijawab, Pak. Harusnya saya istirahat dulu sebenarnya. Karena tenggorokan agak kering. Andre itu udah siap saya lihat. Udah gregetan yang mau jawab. Oke lah, tapi saya nggak bisa menghindar terus lah kan. Masa lari-lari dari ini terus. Oke, dan sebenarnya yang bisa menjawab ini adalah Bawaslu. Karena mereka kok yang melarang money politik, netralitas ASN. Coba lihat kampanyenya kan. Jangan menghujat, kan mereka yang tahu ini berbahaya, berarti kalau dilarang itu suatu dilarang itu berbahaya. Kalau saya sih belum lah. Karena bagi saya dan sistem politik yang kita pilih itu memang demokrasi adalah industri politik. Yang namanya industri ya memang ya industri. Ya kan? Buktinya industri politik itu adalah industri ya Pak. Pak Uza pakai jasa konsultan sekarang, ada marketing, pemasaran, ada konsumen, korban dan seterusnya. Jadi politik itu ada industri di era yang liberal. Tapi kan kita katanya Pancasila. Nah, saya nggak ngerti nih. Di satu sisi Pancasila kita itu mengatakan bahwa kepemimpinan dipimpin oleh kerakyatan dan dipimpin oleh atau Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ini sila keempat nih. Artinya masyarakat itu dipimpin oleh sekelompok orang, perwakilan. Ya enggak? Nah, di sila keempat itu benar skemanya MPR yang memilih presiden, DPR D yang memilih gubernur, bupati. Di sila keempat itu benar. Tapi kita sendiri yang mengangkanginya menjadi pilkada langsung. Dan tidak ada yang bersuara tentang ini. Loh itu kalau presidennya dipilih sama MPR, gubernurnya dipilih sama DPRD, bupati dipilih DPRD, nggak demokrasi dong Pak. Demokrasi itu nggak langsung boleh, tidak langsung juga boleh, langsung juga boleh. Jadi ada dua pilihan loh. Demokrasi tidak langsung itu adalah demokrasi, pemilihan perwakilan itu adalah demokrasi. Jadi jangan kita bilang ini nggak demokrasi. Memang pilihannya adalah langsung dan tidak langsung. Nah, ketika kita mengkhianati filosofi kebangsaan kita di Pancasila itu dengan pilkada langsung, pilpres langsung, maka otomatis konsekuensinya ya industri. Masa sih kata Bagas Adipati orang mau kasih duit kok, orang berbuat baik kok dilarang. Demikian Bagas Adipati ini dalam riset saya itu ada di kisaran 36%. Masyarakat kita sangat toleran dengan praktik money politik. Jadi mereka menerima kok money politik, tidak apa-apa. Orang mau bantuan kok, nggak masalah. Nah, pertanyaan saya ke Bawaslu, ngapain bawa money politik dilarang? Ya kan? Kenapa ini dilarang? Apa sih berbahayanya? Saya juga bertanya-tanya nih.
Loh kalau berbahaya kita tidak melakukan apapun kok selain sosialisasi. Masih tahu bahwa ini politik itu berbahaya. Bahayanya apa kita nggak ngerti. Sudah tahu berbahaya, apa yang kita lakukan? Ya kita asik-asik aja dalam berbahaya. Jadi kita menari di latar yang ada paku-paku duri-durinya itu pada datang, tapi senang, happy. Luka-luka. Nanti kecewa publiknya, elit politik yang dipilih kok nggak respon, pro pasar. Ya karena industri. Nah jadi inilah yang harus kita pikirkan lagi secara bersama, sebenarnya apa sih yang berbahaya di money politik. Dan ini sekaligus yang saya kasih catatan bahwa pemilih pemula itu adalah pemilih yang saat ini karena dia kebutuhan paket data internet atau apapun mungkin ya, saya nggak ngerti soal itu, maka mereka adalah yang sangat menerima praktek money politik ini. Ini bahaya loh. Generasi mudanya kok terpapar, malah yang serius menanggapi money politik itu yang benar-benar mengatakan menolak, tidak bagus politik di usia-usia yang mapan. Di usia-usia 40-an ke bawah itu itu udah sangat ini sekali. Tapi nantilah mungkin dalam beberapa waktu ini tulis hasil data itu akan saya publish dalam bentuk jurnal. Jadi kawan-kawan silakan ini aja. Saya kira begitu saja ini Pak Dimas dari saya. Siapa? Terima kasih Pak telah menjawab pertanyaan dari Bang Bagas mengenai tadi money politik. Nah, selanjutnya saya ingin melihat atau mendengarkan jawaban dari Pak Agam terlebih dahulu, karena tadi sempat disinggung juga oleh Pak Ranto mengenai Bawaslu yang berkapasitas juga dalam hal ini menjawab pertanyaan ini. Mungkin dari Pak Agam boleh saya meminta pendapatnya tentang tadi pada Pak Agam. Oke, baik. Terima kasih Bang Bagas, Bang Ranto yang sedang menjawab. Saya pikir begini, kalau kita bicara produk, sebenarnya undang-undang sudah sangat, apalagi undang-undang 10 ya, undang-undang 10 mengatakan yang memberi dan menerima itu bisa dimasukkan dalam kategori pidana pemilu terkait dengan money politik ya. Memang juknisnya belum keluar dari produk hukumnya. Tapi yang ingin saya lihat bahwa kalau bicara kenapa dia dilarang, karena dia memang mempengaruhi. Sama dengan bahasa undang-undang itu kita memberikan uang untuk mempengaruhi orang untuk memilih atau tidak memilih. Jadi kita memberikan orang uang itu untuk memilih kita, itu juga money politik. Tidak memilih kita juga itu mempengaruhi orang untuk tidak memilih. Memberikan imbalan untuk tidak memilih. Saya pikir memang terjadi degradasi sebenarnya pola pemikiran. Kalau yang lain, kalau yang kata Bang Ranto ada kaitan dengan yang lain, saya mungkin tidak merasa degradasi moral, gitu. Jadi degradasi moral baik itu secara dalam perspektif agama jelas itu kita menyombong gitu, kita memberikan suap dan itu tidak dihendaki apalagi di undang-undang. Kalau Bawaslu kan dia hanya bicara produk, bagi saya cuman dia terjadi degradasi moral saja. Karena orang tidak memilih dengan keyakinan dia, tetapi orang memilih atas dasar apa yang dia dapat, lebih pragmatis. Baiklah, mungkin agak terjadi kesalahan teknis mungkin pada Pak Agam tadi. Mungkin untuk selanjutnya kita lanjut ke Halo? Halo? Mohon maaf Pak, tadi sempat terputus Pak Agam. Boleh dilanjutkan Pak Agam? Ya, kalau saya sih cuma bicara itu bahwa terjadi pergeseran paradigma orang dalam hal memilih, apalagi dipengaruhi gitu kan.
dipengaruhi dengan imbalan, contoh dengan uang dan yang lain. Kalau Bawaslu sih dia punya data, Pak Ranto, punya data terkait dengan ya Bawaslu itu diberikan kewajiban untuk menyusun IKP, indeks kerawanan pemilu. Salah satunya di dalam itu ada space tentang money politik. Nah, itu sudah dilakukan pemetaan sebenarnya baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten dan provinsi, di mana TPS yang rawan, di mana pemilih yang kategori bisa kita asumsikan sebagai pemilih yang pragmatis, memilih atas dasar apa yang dia dapat. Kita bicara degradasi aja sebenarnya, karena masyarakat dipengaruhi oleh pada salah satu imbalan, misalnya berupa uang dan sebagainya. Tadi juga saya sudah menjelaskan di awal, karena memang terjadi abuse of power tadi, misalnya tidak hanya pada tahapan ditetapkan calon, saat ini juga sudah mulai terjadi upaya-upaya misalnya incumbent dan sebagainya yang memanfaatkan bantuan COVID berupa BLT, berupa PKH dan sebagainya. Lalu kemudian didata orang-orang yang memang pro dengan, mungkin itu juga terjadi. Nah, itu yang secara kasat mata kita anggap tidak baik dalam proses meningkatkan kualitas demokrasi kita, kan? Karena orang tidak berdasar kepada kualitas demokrasi, orang hanya memilih. Memang pendidikan politik itu juga penting dari kita sebenarnya, dari kita semua, dari kita serta hari ini kita wajib untuk memberikan edukasi politik kepada pemilih, kepada kawan-kawan sekitar kita, kepada orang tua kita. Bagi saya itu sangat penting untuk minimal bisa meminimalisir angka money politik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini. Itu saja mungkin Bang Dimas. Oh, baiklah, terima kasih ya Pak Gam telah merespon atau menjawab juga tadi, menambahkan dari Pak Ranto juga. Mungkin untuk ini saya selesaikan dulu. Mungkin ada banyak sekali pertanyaan dari kawan-kawan yang sudah antri, yang sudah menunjuk tangan. Mungkin untuk teman-teman yang bertanya, nanti kami akan sebutkan mungkin siapa yang akan bertanya terlebih dahulu. Mungkin sudah antri dari tadi, mungkin ada Fatih Farhan. Untuk Fatih Farhan dipersilakan untuk open mic, dan untuk setelah itu ada pertanyaan mungkin dari Dirga. Untuk Fatih Farhan. Dipersilakan untuk Fatih Farhan yang ingin bertanya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, Kak. Di sini kan temanya pilkada di saat pandemi. Saya ingin bertanya, apakah pilkada di dalam pandemi ini, di era new normal ini, apakah menjamin keselamatan kita bagi masyarakat yang memilih? Karena kan kalau pilkada itu kan banyak, beramai-ramai. Pilkada serentak banyak. Apakah menjamin keamanan bagi kita untuk bisa memilih? Karena kita takut sekarang lagi corona, Kak. Jadi masyarakat tuh panik kalau mau diadakan pilkada serentak. Apakah menjamin, Bapak? Terima kasih, Pak. Fatih Farhan yang tadi sudah bertanya. Mungkin untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin saya ingin Kak Andrew dulu untuk menjawab pertanyaan ini, karena tadi kan Kak Andrew juga membahas tentang peran mahasiswa dalam mengedukasi tentang masalah penyelenggaraan juga tadi. Mungkin kepada Bang Andrew, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Fatih Farhan tadi. Terima kasih Bung Dimas dan juga Fatih Farhan, tadi saya lihat masih sangat muda. Ini pertanyaan yang sangat bagus mengenai keselamatan diri lah di tengah pandemi seperti ini dan di tengah kondisi pilkada serentak. Nah, tentu kemarin mungkin jika kawan-kawan lihat di berita dan di sosial media juga sudah ada sudah simulasi yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU RI tentang pencoblosan di tengah pandemi. Saya rasa ini juga sudah menjadi beberapa catatan dari kawan-kawan. Yang pertama itu tentang penggunaan alat pelindung diri. Jadi nanti waktu pemilihan itu akan dibekali untuk baik petugas maupun pemilih akan dibekali alat pelindung diri yang berupa masker, face shield, dan sarung tangan. Jadi nanti akan dibekali untuk menjaga protokol kesehatan tersebut. Nah, yang kedua akan
dilaksanakan penyemprotan disinfektan di seluruh TPS. Saya rasa ini sebelum mulai nanti pencoblosan akan terlebih dahulu disemprot disinfektan baik di lokasi TPS maupun di sekitaran lokasi TPS. Yang selanjutnya itu tentu ada pengaturan jumlah tempat duduk yang biasanya agak berdekatan, ini agak berjarak sekitar 1-2 meter untuk jarak mengantrinya, dan juga untuk yang penggunaan tinta itu mungkin akan lebih dipertimbangkan lagi, karena mengingat virus ini juga kan bisa menyebar dalam jarak yang cukup dekat. Nah, tentu juga ini sudah menjadi catatan kawan-kawan KPU RI kemarin juga bersama dengan dari kawan-kawan gugus tugas di nasional sudah sama-sama mempertimbangkan tentang keselamatan pemilih maupun petugas di tengah pandemi. Jadi saya rasa ini sudah dipertimbangkan keduanya, baik aspek keselamatan maupun aspek kesehatan. Dan tentu harapan kita bersama agar terhindarlah dari yang namanya pandemi dan juga virus-virus ini. Tentu juga ini hal-hal yang sudah dipikirkan oleh kawan-kawan KPU RI dari simulasi yang dilakukan pada tanggal 22 hari Rabu kemarin. Mungkin itu Dimas. Jadi saya rasa ini sudah dilakukan simulasi dan sudah dipertimbangkan juga dari kawan-kawan KPU RI dari segi keselamatan baik petugas maupun pemilih nanti. Nah, terima kasih kepada Bang Andre telah menjawab tadi kepada pertanyaan dari Fatih Farhan, yang mana kurang lebihnya itu memang sudah dipertimbangkan oleh KPU RI dan juga setelah dilakukan simulasi, ya Bang kan? Nah, untuk saya rasa sudah cukup untuk menjawab pertanyaan dari Fatih Farhan tadi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Dirga Ferdian yang sudah nunjuk tangan dari tadi. Untuk yang sudah nunjuk tangan sudah kami. Mas, yang chat juga dulu, yang chat itu kan ada nanya juga tuh, yang chatting. Kasihan lah mereka. Oh iya Pak, nanti kita ada pembahasan tentang itu Pak. Kita lanjutkan yang pertanyaan dulu Pak. Nanti kita adakan diskusi tentang yang pertanyaan atau tanggapan dari tadi ya Pak. Habis pertanyaan Pak. Siap. Mungkin untuk kepada Dirga Ferdian terlebih dahulu. Dipersilakan kepada Dirga Ferdian untuk open mic. Apakah Dirga Ferdian masih di Zoom, di room? Mungkin langsung saja kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Tadi ada dari Firya siapa tadi yang menunjuk melambaikan tangan tadi? Dari Firya. Iya Kak. Mungkin boleh Fira. untuk open mic. Baiklah, terima kasih nih, tapi nggak open video. Silakan lagi. kepada Kak Firya. Ya Kak, jadi terima kasih atas kesempatannya. Ini menarik sekali sih pembahasannya untuk saya. Tapi Fira pengen fokusnya ke pembahasan Kak Andre dulu. Kak Andre aja maksudnya. Untuk tadi Kak Andre itu ngebahas peran mahasiswa itu untuk mengedukasi masyarakat mengenai teknis dan juga protokol kesehatan dalam pilkada nanti. Nah, Fira mau tanya nih, selain itu gimana sih cara kita sebagai mahasiswa ini untuk mengoptimalkan peran kita dalam pilkada Desember nanti, agar peran kita tuh aktif dan strategis gitu Kak. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Kak Firya tadi. Nah, pertanyaan ini ditujukan kepada Bang Andreu lagi nih untuk menjawabnya. Gimana Bang Andreu? Jawabannya. Mas, dan juga terima kasih sebenarnya namanya Fira telah bertanya mengenai peran strategis mahasiswa. Saya rasa sudah saya jelaskan juga yang 3 hal tersebut. Tentu ada penambahan lain yang saya rasa kita sebagai mahasiswa harus terlibat langsung dalam pilkada serentak, tapi dalam hal tertentu. Yang pertama mungkin saya yakin teman-teman semua yang angkatan muda, saya rasa itu menggunakan semua sosial media
sosial media, mau baik Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Tentu ini harus dimanfaatkan dalam rangka kita untuk mengedukasi pentingnya pendidikan politik, pentingnya menciptakan politik yang sehat, bersih dan adil dan lain sebagainya. Nah, ini tentu harus dimanfaatkan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua juga kita bisa juga terlibat langsung menjadi petugas di TPS, karena saya rasa keilmuan kita, terutama orang-orang yang bergerak di bidang sosial politik ini harus dimanfaatkan secara langsung dan harus praktek secara langsung. Ini bisa kita manfaatkan dengan cara terjun langsung menjadi petugas di TPS seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita juga harus memantau potensi-potensi terjadinya pelanggaran baik terjadi pada saat hari pencalonan maupun pra pencalonan. Nah, ini juga saya rasa di kawan-kawan Bawaslu sudah ada aplikasi yang namanya Go Bawaslu, itu untuk melaporkan jika terjadi pelanggaran pilkada baik pra pelaksanaan maupun pelaksanaan bahkan sampai ke pasca. Nah, jadi ini saya rasa harus dimanfaatkan, dan juga Go Bawaslu ini menggunakan teknologi yang mana kita sebagai kaum muda tentu harus memanfaatkan inilah gitu. Kita bersama-sama ikut terjun langsung dalam memantau potensi-potensi terjadinya kecurangan ataupun terjadi pelanggaran dalam Pilkada serentak tahun 2020 ini. Selain tadi aspek kesehatan juga yang harus kita pertimbangkan, dan juga hal-hal lain yang harus sama-sama kita pertimbangkan seperti itu. Mungkin itu lebih kurang untuk peran mahasiswa. Saya rasa ada banyak yang harus kita lakukan, ada banyak juga yang harus kita kerjakan untuk Pilkada serentak ini, dan juga kami berharap kita tidak hanya menunggu, tapi kita juga terlibat langsung dan berpartisipasi aktif dalam sama-sama mengawas dan mengawal jalannya Pilkada serentak tahun 2020 ini. Mungkin itu, Dimas. Baiklah, terima kasih kepada Bang Andreu tadi menjawab pertanyaan dari Kak Firya tadi, bagaimana peran mahasiswa secara optimal lah dalam pilkada ini. Telah dijawab oleh Kak Andreu. Untuk selanjutnya, mungkin tadi kan ada tanggapan dari HPPS. Saya bacakan dulu ya, izin menanggapi ya. Saya ingin menyampaikan kalau bukan Bawaslu yang melarang money politik, tapi mengapa money politik itu menjadi hal yang dilarang, karena itu dilarang oleh undang-undang yang mengatur tentang pilkada atau pemilu. Jadi bukan Bawaslu yang melarang, tapi undang-undang pemilu atau pilkada yang melarang hal tersebut. Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara yang menjalankan peraturan perundang-undangan. Nah, dan ada juga respon dari Muhammad Akbar dari Universitas Nasional, izin merespon jawaban yang tadi tentang money politik. Menurut perspektif saya, money politik ini bahaya karena tidak tahu asal muasal dana dari calonnya tersebut. Kemudian juga apabila dananya didapatkan dari para pemodal, maka sang calon tersebut akan berpikir bagaimana membalikkan uangnya yang tadi maksudnya. Dan ada kemungkinan ini akan meningkatkan KKN dalam lingkar kekuasaan tersebut. Dan kemudian juga masyarakat akan timbul rasa kecewa kepada sang calon apabila menjadi atau maksudnya keterima nanti atau menjadi calon DPRD atau hal-hal calon aktor politik nanti. Dan menurut saya ini merupakan percikan-percikan api dalam disintegrasi bangsa. Nah, mungkin itu tadi ada sedikit responan dari HPS dan siapa tadi, dan Muhammad Akbar. Mungkin untuk merespon dari tanggapan dari HPPS tadi, mungkin saya ingin mendengarkan atau dari penjelasan dari pemateri kita, Pak Ranto terlebih dahulu, mungkin untuk menjelaskan atau sedikit menanggapi lah tentang tadi. Katanya tadi Bawaslu hanya menjalankan undang-undang karena money politik itu sudah dilarang di ada di undang-undang. Jadi Bawaslu itu hanya menjalankan undang-undangnya saja. Mungkin silakan Pak Ranto mungkin. Ya, terima kasih Dimas juga buat PPS. Betul, Bawaslu itu memang bukan pembuat undang-undang. Yang membuat undang-undang itu adalah para politisi di DPR. Mereka punya fungsi legislasi, budgeting, lalu controlling. Ada 3 fungsi legislatif itu. Cuma persoalannya beban ini, praktik politik ini kan ada di Bawaslu. Sekarang kalau ada temuan-temuan tuh, masyarakat ngelapornya kemana? Di Bawaslu. Jadi bukan soal siapa yang membuat, siapa yang menjalankan, tapi tugas ini kan dilarang nih, money politik ini dilarang. Pelanggaran dalam
pelaksanaan pemilu, pengawasan, mulai dari teknis, administratif, bahkan substantif misalnya. Itu kan ada di Bawaslu. Nah, jadi gini, sekaligus nanti saya menjawab dengan pertanyaan Akbar tadi ya. Betul, kenapa dia berbahaya money politik itu? Karena KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Sumber uang dari jual beli suara itu biasanya bersumber dari hal-hal yang nggak jelas kayak gini misalnya. Kalau saya menyalek nih, hasil nyalek saya itu mecah batu misalnya. Kayak nih saya punya duit 200 juta nih, hasil mecah batu. Maka nggak mungkin saya akan dengan mudah mengeluarkannya karena keringat saya itu susah. Ya kan? Cobalah kita logika dulu lah. Ketika Anda mencarikan uang susah dengan berkeringat dan seterusnya, maka Anda tidak akan mudah dengan mengeluarkannya. Ini logika dan sangat manusiawi. Tetapi ketika ini sumber uangnya ini Anda mendapatkan uang dengan mudah, maka Anda dengan mudah juga untuk membagi-bagikannya. Lalu pertanyaannya, untuk apa sih? Nah, ya kan? Oh, ternyata untuk memenangkan seseorang supaya nanti ketika dia menjadi bupati, maka bisnisnya, izin-izin tambangnya dan apapun bentuk bisnisnya maka bisa diamankan. Nah, ini kan mulai dari bentuk KKN-nya kan di sini nih mulai terbentuk. Ya enggak? Ada uang, kita bantu orang ini untuk menang, nanti kalau dia menang maka dia memberi izin dengan mudah untuk berbisnis. Sehingga akan menguntungkan bagi yang memberi uang. Lalu sumber uangnya biasanya dari, saya khawatirnya ini adalah praktik dari pencucian uang. Nah, dari aktivitas korupsi, lalu dibagi-bagikan lagi kayak Robin Hood itu. Cuma Robin Hood itu bedanya dia merampok orang jahat, dibagikan orang ke rakyat kecil kan kalau dalam legendanya Robin Hood. Nah kalau dalam legendanya main politik ini enggak, bukan legenda dalam praktik main politik ini enggak. Dia merampok orang rakyat kecil. Dan beli pembangunan di korupsi nih, dia merampok masyarakat kita, lalu dibagikan ke kita. Dan kalau mereka ketangkap apa yang terjadi? Mereka jadi bintang sinetron terkenal. Mereka gini-gini aja kok depan media tuh, dia katanya, oh iya saya sedih, tapi senyum-senyum dia di foto-foto itu senyum-senyum. Mereka bangga kok ketika tangkap korupsi itu. Karena apa? Karena pelakuan hukum kita terhadap koruptor dan maling sendal itu tipis bedanya. Hampir mirip, malah berat yang maling ayam sekandang itu ketimbang yang nyolong uang rakyat miliaran atau triliunan. Ini mempertontonkan. Nah, makanya kemudian money politik itu menjadi hal yang berbahaya. Nah, soal KKN ini sebenarnya tidak saja muncul di money politik, tapi juga ada yang namanya politik kekerabatan. Nepotisme itu politik kekerabatan, meskipun dengan prosedur demokrasi. Makanya dulu saya juga ikut diskusi dengan kawan-kawan di Perludem itu, komunitas pencinta demokrasi itu, NGO saya kira, kita menolak kok yang namanya anggota keluarga itu ketika kayak Jokowi itu mencalonkan anaknya sebenarnya nggak boleh, kita itu menolak peristiwa itu. Minimal harus ada jeda 5 tahun. Jadi ketika Jokowi masih presiden, 5 tahun setelah dia nggak aktif dari presiden baru anaknya boleh atau istrinya boleh terjun dunia politik. Tapi kan ditolak, melanggar HAM katanya. Koruptor yang kita hampir berhasil ya mencabut hak politiknya, tapi belum sampai ke sana baru dikasih jeda 5 tahun. Mestinya ketika orang yang sudah maling itu koruptor nggak usah berpolitik lagi. Masih banyak kok orang-orang kayak Dimas, kayak Robi yang sholat 5 waktu tepat waktu misalnya, dan kayak siapa Mbak Fira mungkin ya, si Akbar tuh yang bercita-cita mulia, tapi kenapa nggak bisa? Karena tertutup oleh elit-elit politik tadi yang diuntungkan dengan kekuasaan. Anda mau bertarung dengan anak Jokowi itu sampai mati, sampai babak belur itu nggak akan bisa kok. Nah ini potret ya. Jadi sebenarnya bukan cuma soal money politik dan nepotisme KKN itu muncul dari money politik, tapi juga dari kayak politik dinasti dan kerabat-kerabatnya itu, sepupunya. Kayak di Banten tuh gila tuh praktek keluarganya tuh ngeri banget, di Sulawesi
Nanti Anda telusuri, makanya ini penting juga untuk mahasiswa ini untuk mencermati soal dinasti politik ini, jangan diam-diam aja. Nah, saya ini ya tergugah juga dengan pertanyaan Vira tadi. Vira Kusuma ya, benar ya? Dengan Vira tadi, apa sih yang dilakukan supaya kita mahasiswa ini sangat berperan aktif dalam mengawali ya proses demokrasi di arena lokal ini. Nah, minimal ya si Vira dan kawan-kawannya atau keluarganya lah dulu minimal tegas menolak money politik apapun bentuknya, mau kain sarung, sejadah, Al-Quran. Vira, kita tuh bertanya ini duitnya dari mana nih, haram nggak, halal nggak? Ini kan logika moral gue maksudnya gitu kan. Tapi karena ini untuk ini ya, untuk proses politik ini sangat berbahaya, pasti sumber dananya ini nggak jelas. Nah, setelah Vira dan kawan-kawan itu kita semua di sini berhasil menjaga keluarga kita, baru nanti agak geser ke calon mertuanya, mang nanti om misalnya, ini lo bahaya lo. Nah, money politik itu jangan-jangan duitnya dari nolong dan seterusnya, nanti haram dan tidak barokah. Tapi kan ini sisinya yang kita sekarang tuh moralitas. Nah, oleh karena itu kawan-kawan mahasiswa ini saya harapkan, karena temuan saya di 2017 itu mahasiswa kita pertama ya di hasil pilgub kemarin, mahasiswa kita itu ada yang tidak toleran dengan money politik, tapi ada juga yang sangat toleran dengan money politik. Lalu kedua, ada yang berani menelusuri pola money politik itu di desanya, di tempat tinggalnya, tapi kemudian takut melaporkannya ke Bawaslu karena ada macam-macam pertimbangan nanti. Lalu yang ketiga itu sudah berani melaporkan tapi malah diinterogasi lagi nanti sama Bawaslu dan seterusnya. Jadi ada problem sosial juga di sini, sosial budaya, ketika kita ingin membantu kawan-kawan di Bawaslu itu untuk menegakkan penyelenggaraan pemilu yang bersih misalnya kan, yang jujur dan adil. Di Bangka Barat misalnya, persoalan nanti ada isu identitas. Sanggup nggak Bawaslu jaga masjid misalnya, jaga gereja-gereja? Nanti pendukung gereja mendukung bupati ini, pendukung masjid mendukung ini. Nah ini kan isu sara nih, ya nggak? Nah tapi kita belum punya perangkat-perangkat ini untuk menangkal itu semua. Nah yang terakhir Andrew, ini Anda ini kayak juru bicara KPU, juru bicara Bawaslu ini ya. Mestinya catatan kritisnya itu ya harus keluar lah dari mahasiswa, masa jadi juru bicara KPU dan seterusnya. Ini pembelajaran kita lah. Anda itu presiden loh, saya tuh takut sama waktu Andre jadi mahasiswa aja saya udah takut, apalagi udah jadi mahasiswa aja presidennya sekarang. Ngeri banget. Tapi tolonglah Anda berpikir sangat kritis untuk jangan menjadi juru bicara lembaga negara itu loh. Makasih. Terima kasih kepada Pak Ranto tadi telah menanggapi atau dari tadi tentang permasalahan tadi, menanggapi dari HHPS dan Akbar tadi. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Mungkin ada dari Robi Oke ingin bertanya. Mungkin ya silakan open mic Robi Oke, dipersilakan untuk bertanya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk bertanya. Nah, di masalah money politik. Nah, bagaimana cara menghilangkan adat istiadat money politik dalam kehidupan di masyarakat agar ketika melakukan hal apapun yang mengenai pemilihan dapat dilaksanakan secara bersih dan bebas dari money politik. Cukup. Itu saja. Terima kasih kepada Robi Oke untuk bertanya tadi tentang bagaimana sih cara mengatasinya kurang lebih ya di setiap pemilihan itu biar tidak ada money politik. Nah, di sini saya ingin ke Pak Agam yang menjawab atau menanggapi dari Pak Ranto tadi dan sejalan juga dengan pertanyaan Robi tadi. Mungkin kepada Pak Agam mungkin menanggapi pertanyaan dari Robi tadi yang sejalan juga dengan tanggapan dari yang ada di chat tadi. Mungkin kepada Pak Agam mungkin memaparkan bagaimana solusi atau
cara menghilangkannya money politik, mungkin dipersilakan kepada Pak Agam. Oke. Terima kasih Bang Dimas. Cara mengatasi money politik ya, Robi ya. Agak deras tadi ngomongnya, saya kurang begitu nyimak. Apa Robi tadi? Ini kan bagaimana cara menghilangkan adat istiadat money politik dalam kehidupan di masyarakat agar ketika melakukan hal apapun yang mengenai pemilihan dapat dilaksanakan secara bersih dan bebas dari money politik. Oke. Baik Robi. Saya berbicara dalam perspektif pribadi ya sebenarnya, tidak bicara dalam perspektif Bawaslu. Karena kalau Bawaslu memang dia sudah ada aturan terkait dengan money politik. Sebenarnya apa yang dikatakan Andre juga tadi sebenarnya sejalan dengan sudah dijawab oleh Andre dengan Robi. Bagaimana kemudian penting bagi kita untuk memahami. Pertama kali, saya kurang yakin juga kawan-kawan mahasiswa ini apakah tahu dengan money politik itu apa saja bentuk money politik gitu kan. Karena memang apakah kita ngasih kain sarung itu dikatakan money politik gitu kan. Karena memang ada bahan-bahan kampanye yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Nah, bagi saya sebenarnya kita harus mempelajari konsep money politik dulu, kemudian kita paham bagaimana kita sendiri sebenarnya paham bagaimana cara meminimalisir minimal kalau memang tidak bisa menghilangkan. Saya yakin bisa, tapi bagaimana kita bisa memberikan pendidikan politik, apa yang dikatakan Andre tadi, memberikan pendidikan politik. Kalau dalam perspektif kelembagaan Bawaslu, memang Bawaslu juga sudah banyak kegiatan, misalnya berupa sosialisasi, ada forum warga yang turun ke desa-desa, itu merupakan salah satu bentuk upaya Bawaslu dalam memberikan pendidikan politik. Ya, bicara tentang bahwa money politik itu tidak dihendaki karena dia bisa merusak kualitas demokrasi. Saya pikir pendidikan politik yang paling penting, Robi. Bagaimana kita paham dulu baru kita memberikan pendidikan politik. Selama ini memang sangat kurang karena memang penyelenggara pemilu di Kota Belitung tingkat pengawas, misalnya di tingkat jajaran KPU tidak hanya di orang di tingkat 5 dan memang keterbatasan. Tetapi memang dalam undang-undang 10 misalnya ada pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Saya tadi juga menyampaikan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu masyarakat juga dituntut untuk mengawasi. Nah, mengawasinya banyak cara. Mengawasi bisa mengawasi secara langsung, bisa mendapatkan informasi dan bahkan juga bisa melaporkan kepada pengawas pemilu, Bawaslu dalam hal ini. Nah, kami melaporkan Pak ada dugaan pelanggaran money politik. Tapi kita memang harus paham dulu dengan konsep money politik itu. Nah, konsep dalam perspektif undang kan nggak berbeda dalam perspektif agama misalnya. Nah, konsep itu yang saya pikir kita penting kita pahami, baru kemudian kita berbicara langkah-langkah apa yang akan kita akan dalam meminimalisir praktik money politik di dalam konteks pilkada di Kota Belitung. Itu saja mungkin yang saya respon. Saya mau respon ke Parti ya, ke Parti sebelum nanti yang lain. Parti yang terkait dengan penjaminan kesehatan ya. Keamanan kesehatan, Pak. Ya. Bagaimana? Tadi sudah dijelaskan Andre, saya cuma menambahkan sedikit sebenarnya. Di PKPU 6 tahun 2020 itu sudah diatur semua, Fatih. Nanti tinggal dibaca atau bisa saya share nanti di kolom chat. Itu ada PKPU 6 pasal 68 ayat 1 poin A, poin B, poin C, nanti bisa dibaca. Jadi kalau menjamin aman atau tidak mungkin negara juga tidak bisa menjamin, tapi minimal ada proses-proses untuk meminimalisir itu. Misalnya KPPS harus menggunakan alat pelindung diri, dicek kesehatan, rapid test dan sebagainya. Jadi nanti ada di PKPU 6. Nanti mungkin bisa dibaca di PKPU 6 tahun 2020. Itu mungkin
Dimas. Baiklah, terima kasih kepada Pak Agam yang sudah menjawab atau menanggapi pertanyaan dari Robi Oke tadi. Nah, untuk selanjutnya tadi ada pertanyaan nih, pertanyaan terakhir nih dari siapa lagi tadi? Masih dari Muhammad Akbar. Ingin bertanya dong Kak. Ingin bertanya dong Kak, kan seperti kita ketahui nih bahwasanya bangsa kita sudah 32 tahun dijajah oleh Orba. Sebab 32 tahun tersebut pendidikan politik bangsa kita tidak diajarkan. Lalu bagaimana sebagai mahasiswa untuk mengimplementasikan pendidikan politik dalam lingkup keadaan kita sendiri? Karena di lingkup kita masih terdapat dogma-dogma tua. Nah, itu pertanyaan dari Akbar tadi. Nah, untuk menjawab pertanyaan terakhir ini, saya minta pada Bang Andreo untuk menjawab ini. Mungkin dari perspektif mahasiswa kan tadi, bagaimana cara mengimplementasikan pendidikan politik tersebut dalam ruang lingkup kita tadi. Untuk Bang Andreo, dipersilakan. Terima kasih Dimas. Ada pertanyaan yang bagus dari kawan kita dari Universitas Nasional itu tentang dogma-dogma yang diajarkan kaum tua. Mungkin pada saat Orde Baru itu 32 tahun lebih kurang kita dipimpin Orde Baru, tentu ada pendidikan politik yang saya rasa terjadi pergeseran pendidikan politik pada saat itu. Nah, tentu ini harus dirubah di zaman kita, jangan sampai ada lagi praktek KKN itu terulang kembali seperti itu. Jangan sampai nanti elit-elit yang berkuasa itu masih ada hubungan saudara ataupun nepotisme yang kita khawatirkan terjadi lagi di fase-fase yang akan datang. Nah, juga tadi mengenai money politik, saya izin menjawab sedikit Bung Dimas. Saya rasa kalau dari perspektif saya mengenai money politik, kenapa dilarang? Mungkin ada dua hal yang harus dipertimbangkan, karena yang pertama dari perspektif si penerima. Mungkin si penerima bukan lagi, benar kata tadi Bang Agam yang bilang bahwa akan terjadi degradasi moral, bahwa si penerima ini memilih bukan lagi berdasarkan kualitas seseorang, tapi sifat-sifat yang pragmatis. Dia ngasih saya apa seperti itu. Nah, yang kedua mungkin dari perspektif pemberi akan terjadi perubahan orientasi ketika ia memimpin nanti, bukan lagi untuk kepentingan bangsa dan negara, tapi lebih kepentingan pribadi dan mengembalikan modal-modal awal ketika dia mencalonkan diri. Nah, ini yang harus kita hindari bersama tentu. Baik pemberi maupun penerima harus berpandang secara luas dan universal untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan juga untuk Pak Ranto tadi, sebenarnya saya bukan berbicara sebagai jubir Bawaslu maupun KPU, tapi ini dalam perspektif mahasiswa mungkin Pak. Jadi saya sedikit menghindari yang namanya politik praktis jika membawa embel-embel mahasiswa. Tapi kalau membawa embel-embel pribadi mungkin bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai hal tersebut. Dan juga kalau kita berbicara bagaimana pendidikan politik ini, mungkin harus, benar kata Pak Ranto tadi, harus dimulai dari diri sendiri dan orang-orang terdekat mengenai pentingnya pendidikan politik. Baru istilahnya kerabat-kerabat kita terdekat, kita minimal kita memberikan pandangan-pandangan maupun edukasi tentang pentingnya pendidikan politik, agar harapan kita semua tentu terhindar dari yang namanya pelanggaran-pelanggaran politik ataupun kecurangan-kecurangan politik praktis di masa yang akan datang. Tentu ini jadi catatan kita bersama, dan pentingnya peran seluruh stakeholder, saya rasa tidak hanya mahasiswa tapi penyelenggara pemilu, pemilih, peserta pemilu, dan semua stakeholder terkait saya rasa berperan penting dan berperan strategis dalam menciptakan pemilu yang bersih. Mungkin itu dari saya Dimas. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih tadi kepada Bang Andreu telah menjawab pertanyaan dari Akbar sekaligus memaparkan perspektifnya terhadap money politik. Nah, tadi itu merupakan pertanyaan terakhir dari peserta webinar. Nah, di sini saya mohon izin dulu kepada ketiga narasumber atau pemateri nih. Nah, di sini panitia menyediakan 3 voucher internet dan 3 buku. Nah, di sini kami meminta kepada narasumber atau ketiga pemateri untuk memberikan pertanyaan, 1 pertanyaan. Setiap pemateri 1 pertanyaan kepada peserta
webinar yang ada saat ini. Dan untuk siapa yang menjawab atau pertanyaannya yang bagus, itu nanti kita kasih hadiah buku. Untuk mungkin ketiga narasumber untuk menyiapkan pertanyaan yang akan dilayangkan kepada peserta webinar. Mungkin untuk pertanyaannya itu bisa dari yang telah dijelaskan ketiga pemateri mungkin, atau dari luar itu juga nggak apa-apa. Untuk ketiga narasumber mungkin menyiapkan satu narasumber menyiapkan satu pertanyaan untuk peserta webinar. Mungkin dari siapa dulu, mungkin ketiga pemateri kita atau narasumber kita yang sudah siap atau sudah ada pertanyaan mungkin. Dari Pak Ranto mungkin, apakah ada ada kuis atau pertanyaan lah untuk peserta? Pesertanya orang mana aja sih ini pesertanya? Untuk pesertanya Pak, ada yang dari berbagai universitas. Yang saya tahu itu yang mendaftar itu ada dari IAIN, ada dari Muhammadiyah, ada dari UT juga ada Pak yang mendaftar ke saya. Dan juga ada dari universitas luar, itu ada dari Aceh, ada dari UNAS juga. Dan pas mendaftar itu ada banyak sekali Pak, sekitar kurang lebih 10 orang dari universitas luar yang mendaftar kepada saya Pak. Yang aktif, yang ikut? Kurang tahu juga Pak. Oh, panitianya gimana sih? Masa nggak terdeteksi? Enggak, bukan, ini saya menentukan pertanyaan nih. Kalau ada orang luar kan beda pertanyaannya. Mungkin untuk peserta mungkin yang dari luar Bangka terlebih dahulu mungkin boleh mengajukan diri mungkin, atau open mic mungkin, atau chat. Nah, dari siapa tuh? Untuk yang dari universitas luar mungkin bisa chat aja di kolom komentar. Tadi kalau saya nggak salah itu ada dari Muhammad Akbar dari Universitas Nasional juga. Ya Pak, mungkin yang dari luar tadi yang aktif sekarang. Ada juga dari from Muhammad Akbar Hartanto ya. Akbar Hartanto dari Universitas Nasional. Oke. Mungkin ada kawan-kawan lain yang dari universitas di luar Bangka mungkin. Kalau sudah mungkin tidak mau mungkin, atau cuma itu aja mungkin, boleh Pak, langsung Pak. Ya, jadi saya kan punya otonomi nih, mau membagikan hadiahnya melalui pertanyaan atau apa kan. Kalau saya tidak pertanyaan, nanti pertanyaan itu ada 2 narasumber yang kasih pertanyaan. Karena saya ini Pak voucher ini spesial untuk yang memberi tanggapan terbaik di diskusi kita. Jadi saya berada di luar kalian ya, bukan saya kasih pertanyaan, tapi yang sudah menanggapi diskusi kita kali ini. Maka pilihannya itu jatuh ke Muhammad Akbar yang dari UNAS itu. Ya, nggak keberatan kan teman-teman kan? Ya kalau keberatan ya silakan, kalau enggak ya saya karena dia mengikuti diskusi ini dengan sangat baik dan memberi respon yang baik juga untuk kita semua. Saya kira itu dari saya, Mas. Siapa? Mungkin langsung saja ke Bang Agam mungkin, Pak Agam. Ada pertanyaan untuk para peserta, dan peserta bersiap-siap untuk angkat tangan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Agam ini, karena kita menyediakan buku. Oke. Akan apa ya? Pertanyaannya kayaknya sama kayak Bang Ranto lah. Saya nggak usah bertanya lah. Kacau.
saya ada satu pertanyaan untuk Muhammad Akbar aja. Muhammad Akbar ini jurusannya di UNAS apa? Ilmu politik. Ya, assalamualaikum. Jurusannya apa di UNAS? Ya, saya jurusannya prodinya politik, Pak. Politik. Saya mau tanya tanggal berapa Prof. Maswadi Ra'uf lahir? Astagfirullahaladzim. Karena saya alumni UNAS. Saya masih mabuk. Nggak tahu. Ya. Tanggal berapa Prof. Maswadi Ra'uf lahir itu? Isan Miriam Budiarjo. Aduh, tanggal berapa ya? Bingung saya, Pak. Nggak begitu tahu. Masih Tanggal berapa Akbar? kurang tahu saya, Pak, tanggalnya. Masa sama dosen aja nggak ngerti itu tanggal lahirnya? Iya, saya nggak tahu, sumpah. Saya baru angkatan 19 sih. Di politik ya? S1-nya di politik, ya, apa S2? Kenapa? Saya ini mahasiswa baru tahun 2019, tahun kemarin. Oh iya, tapi kan pasti tahu dengan Prof. Maswadi Ra'uf. Kurang tahu sih saya jujur. Oke, saya ke Akbar aja lah sama kayak Bang Ranto untuk mempersingkat waktu karena dia yang aktif nih memberikan respon. Ya, oke ya. Siap Pak, siap Bang. Nah, mungkin lanjut aja ke Bang Andre mungkin. Pertanyaannya Bang mungkin bisa diajukan. Apa harus mengikuti juga nih? Terima kasih Dimas, karena dua narasumber tadi sudah memberikan contoh, ada baiknya saya yang mengikuti juga mungkin. enggak lah. Mungkin saya memberikan pertanyaan lah untuk teman-teman semua. Bapak ini pengetahuan umum. Ada beberapa daerah di Indonesia yang melaksanakan pilkada serentak tahun 2020, dan menurut kawan-kawan bagaimana peran kita selaku mahasiswa dalam bersama-sama berperan aktif dalam mensukseskan pilkada serentak tahun 2020 tersebut. Mungkin itu Dimas. Ada beberapa daerah dan bagaimana peran strategis kita. Nah, siapa nih yang kira-kira mau menjawab pertanyaan dari Bang Andreo? Bisa angkat tangan terlebih dahulu mungkin? Jawab satu aja boleh nggak, Kak? Langsung aja mungkin Kak, dari Kak Vira Firya Kusuma. Jawab satu aja boleh nggak? Oh boleh Kak. Jawab pertanyaan tuh. Tanyakan tadi ada beberapa daerah kan, dan perannya kan. Kakak mau jawab yang mana nih? Aku jawab yang daerah aja kan Kak ya. Jadi untuk pilkada daerah serentak itu tahun 2020 ini ada sebanyak 270 daerah Kak, dengan 9 provinsi, itu aja sih. Nah, gimana Bang Andreo? Benar apa benar? Bisa ditambahin peran mahasiswanya kira-kira, peran strategis kita. Mungkin untuk Kak Firya mungkin langsung bisa ditambahkan juga untuk perannya tadi mungkin. Dari perspektifnya sendiri mungkin. Aku kasih 2 aja sih untuk peran mahasiswa. Jadi kita dituntut agar lebih aktif untuk mengkomunikasikan melalui media sosial kita secara digitalisasi. Terus yang kedua itu kita juga bisa berperan aktif nih turun ke pilkadanya itu sendiri. Terima kasih. Gimana Bang Andreo? Kasih buku nggak Bang Andreo? Kasih. Karena tadi kan udah dipaparkan Ya, nanti satunya biar perempuan. Tadi kan udah laki-laki 2 kan. Satunya biar Vira. Nah, untuk masalah pengiriman buku mungkin ada yang dari luar kan, nanti itu akan dikirim oleh panitia kami, dan untuk penerima voucher pulsa tadi ada 3 orang yang terpilih mungkin. Dari yang pertama itu dari Fatih Farhan tadi akan mendapatkan voucher pulsa sebesar
50.000. Untuk yang kedua itu Akbar tadi yang bertanya juga. Dan yang ketiga itu ada dari Firya. Dan yang Bu ini yang mendapatkannya itu ada yang pertama itu dari Akbar tadi juga. Yang kedua itu ada dari seperti yang menjawab pertanyaan dari Bang Andre tadi, Kak Firya juga. Dan yang ketiga itu ada dari Akbar juga ya tadi ya, double. Kasih aja Robi udah nanya, kasihan Robi itu nanya tadi. Robi. Biar adil. Dan satu itu. buku untuk Robi tadi. Sempat kelupaan tadi, dia sempat bertanya. Ntar bukunya itu akan dikirim atau diurus oleh panitia kami. Untuk biaya pengiriman itu ditanggung oleh panitia kami. Dan untuk yang telah disebutkan namanya tadi, untuk mendapatkan buku dan voucher tadi, silakan hubungi narahubung, bisa saya sendiri atau Bagas Pati yang tertera pada brosur kemarin, atau nanti kami sebarkan siapa yang menang itu di grup atau forum webinar yang telah dibuat di WA. Mungkin sudah di penghujung diskusi kita, yang mana saya sangat-sangat berterima kasih nih kepada peserta, terutama terima kasih banyak sekali kepada ketiga narasumber atau pemateri kita. Yang pertama itu adalah Pak Ranto, terima kasih telah meluangkan waktu, pemikirannya atau ilmunya untuk mengisi pada acara webinar ini. Yang kedua ada Pak Agam atau Bang Agam, yang juga terima kasih Bang Agam telah menyempatkan waktunya dan meluangkan pikirannya. Dan yang ketiga itu ada Bang Andreu atau Kak Andreu. Terima kasih juga Bang Andreu telah meluangkan waktunya mungkin untuk kegiatan ini. Nah, apresiasi yang sebesar-besarnya untuk ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa ini dalam memaparkan materi yang tentang pandemi dan pilkada ini. Dan apresiasi juga kepada yang bertanya dan rekan-rekan semua yang hadir, yang meluangkan waktunya pada pagi hari ini, mungkin meluangkan kegiatan pada kegiatan ini. Kami dari panitia sangat berterima kasih banyak kepada semua yang hadir pada kegiatan kali ini. Mungkin itu saja. Mungkin dari saya, mungkin jika ada salah kata atau salah makna, mungkin saya memohon maaf mewakili dari panitia penyelenggara webinar ini. Mungkin akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kawan-kawan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak.